Pertama namanya alam azali. Yang kedua namanya alam suluhil qadim. Suluhil qadim. Dan yang ketiga namanya alam tanzizi qadim. Ini sudah ada sesuatu atau belum nih? Sudah ada langit dan bumi? Sudah ada ke arah seluruh kursi dan mahfuz? Belum ada. Sudah ada kan namanya nur? Belum ada. Kalau belum ada, siapa yang ada ketika itu? Allah. Allah saja yang ada tuh. Nih, masih dalam keadaan ini Bapak Ibu. Ini apa namanya nih? Nah, Tuhan. Ini disebut namanya la ta'yin. Disebut namanya la sautun wala harfun. Ya, disebut namanya hu, disebut namanya wujud mutlak, wujud hakiki, zatul bihal. Disebut namanya ghaibul ghaib. Tidak ada kata dan suara itu. Kita paripahipan nih aku nih. Gak bisa tuh, kosong dah tuh. Itu di situ dia. Ini yang disebut namanya nazarullah. Nazarullah. Jadi alam pikir Allah, alam nazarullah itu 3. Yang pertama alam azali sebutannya. Alam azali ini apa pula cerita Tuhan di sini? Di alam pikir itu. Ketika Allah berada di alam azali, ini Ustaz gunakan bahasa berada supaya paham. Jadi kata-kata berada itu untuk menghantarkan pemahaman saja. Ketika Allah berada pada alam azali, ini yang dikatakan puji Allah bagi Allah. Puji Allah bagi Allah. Dialah yang Ahmad, dia pula yang disebut Muhammad. Dialah yang memuji dan dia pula yang terpuji. Atau bahasa lainnya, puji kodim bagi kodim. Kenapa dikatakan puji kodim bagi kodim, puji Allah bagi Allah, dia yang terpuji, dia pula memuji, karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya, hanya dia semata-mata. Karena dia semata-mata, maka kata Pak Rifai, Allah itu dalam keadaan jomblo fisabilillah. Allah itu dalam kesendirian. Allah dalam kesendirian, kesepian. Allah dalam kegelapan. Bahasanya itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan bahasa Ustaz nih. Mana di antara bahasa Ustaz yang bisa Bapak Ibu pahami? Ambil kalimat itu. Allah dalam keadaan jomblo, Allah dalam keadaan kesendirian, Allah dalam kesunyian, Allah dalam kegelapan, Allah dalam kesepian, Allah dalam kesendirian. Itu bahasanya dong. Ini azali namanya. Disinilah bahasanya dia mengingat akan dirinya sendiri. Di sini mengingat. Pernah Bapak Ibu melihat SK, lampiran SK mengingat atau mengingat, menimbang, memutuskan. Kalian ini rahasianya nih. Ini mengingat. Yang kedua, Allah berada di alam suluhul qadimnya. Suluhul qadim. Apa pula ceritanya Allah di alam suluhul qadim ini? Cerita Allah di dalam alam suluhul qadimnya, di dalam pikirnya. Apa kata Tuhan? Kalau tidak aku ciptakan yang makhluk, maka tak ada yang bisa mengenal aku. Tapi kalau aku ciptakan makhluk nanti, aku ciptakan hamba, aku ciptakan sesuatu, ngaku pula nanti dia itu Tuhan. Kalau aku ciptakan makhluk, tidak aku ciptakan sesuatu, tidak ada pula yang menyebut aku ini Tuhan. Ini duduknya di alam suluhul qadim namanya.
Kalau tidak aku ciptakan makhluk, tidak aku ciptakan sesuatu, tidak ada yang mengenal aku. Siapa yang akan memuji aku? Tapi kalau aku ciptakan makhluk, aku ciptakan sesuatu, jangan-jangan dia ngaku pula nanti Tuhan. Nah, masa inilah yang disebut namanya menimbang. Mengingat, menimbang. Nah, kemudian Allah berada di alam tanzizi qadimnya. Nah, apa pula cerita Allah di sini? Setelah Allah itu mengingat dan menimbang, maka disinilah Allah itu akan memutuskan. Di sini memutuskan. Apa kata Allah? Aku nih Allah, walaupun aku ciptakan sesuatu, andai kata dia mengaku Tuhan atau tidak, no problem kata Tuhan. Aku tetap Tuhan. Kalau ada yang memuji aku atau ada yang tidak mau memuji aku, terserah. Aku nih Allah, inilah cerita aku. Setelah matang alam pikir Allah itu, Allah berpikir mau beriman dia, mau kafir dia, mau menyembah aku dia atau tidak. Karena aku nih Tuhan, akulah Allah semata-mata, aku cuma yang ada. Maka ketika itu barulah Allah mentajalikan apa yang ada di alam nazarullahnya itu. Bagaimana cara Allah mentajalikan? Menzahirkan sesuatu dari dirinya sendiri. Ketika itu berdompaklah sifat jamalullah dengan jalalullah. Berdompak tuh tahu tuh Bapak Ibu artinya tuh. Berdompak sifat jamalullah dengan sifat jalalullah. Beradulah, berdompak itu beradu, bertemulah sifat jalalullah dengan jamalullah atas kudrat dan iradatnya, maka terzahirlah nur dari dirinya sendiri. Terzahir nur. Ini berdompak bahasa Ustaz ya. Jadi berdompak, beradu sifat jamalullah, sifat keindahannya, sifat keelokannya dengan sifat jalulullah kebesarannya atas kudrat dan iradatnya, maka terjadilah namanya nur. Terjadi namanya nur. Belum disebut nur aini itu. Nur saja itu. Ya. Berarti nur itu ada. Nur itu zahir. Nur itu nyata, terang dan jelas. Itu ada sifat jamalullahnya, ada sifat jalalullahnya tuh. Maknanya di dalam nur itu ada nar tuh. Di dalam nur itu. Maka setelah terjadinya nur dari dirinya sendiri, maka Tuhan pun bertanya kepada nur, man anta wa man ana. Man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Maka ketika itu nur itu mengatakan kepada Tuhannya, anta anta ana ana. Anta anta ana ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Kenapa nur itu mengatakan engkau ya engkau, aku ya aku? Karena ketika itu antara nur dengan Tuhan itu tidak ada bedanya. Dalam pandangannya. Seperti bola ini Bapak Ibu. Bola lampu ini. Ada yang 20 watt, ada yang 15 watt. Jika didekatkan dia
Tidak bisa kita membedakan mana yang terangnya 15, mana yang terangnya 20. Karena ketika itu, nur itu juga begitu. Aku ya aku, engkau ya engkau. Tidak tahu dia siapa yang zat dan siapa pula yang sifat. Siapa yang abid, siapa pula yang ma'bud. Makanya pertanyaan ini, Allah ingin menerangkan tentang dirinya. Allah akan memperkenalkan dirinya sebenarnya. Maka disitulah Allah itu bertajalli. Allah itu bercermin untuk melihat dan menyaksikan akan dirinya sendiri dengan wujud dirinya sendiri. Tapi apa yang direncanakan Allah di alam pikirnya, kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti dia mengaku pula Tuhan di situ. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, tak ada pula yang memuji akan diriku. Mau ngaku Tuhan atau tidak, itu terserah aku. Aku adalah Tuhan. Rupanya apa yang dipikirkan Allah terzahir, Bapak Ibu. Ini cerita Tuhan loh. Man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa diriku? Apa jawaban Nur ini? Anta, anak-anak. Lalu Tuhan bertanya kembali, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa dirimu? Apa jawaban Nur ini? Ente, aneh-aneh. Engkau ya engkau, aku ya aku. 3 kali Tuhan bertanya dengan pertanyaan yang sama. 3 kali pula Nur itu menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi untuk menentukan siapa zat dan siapa sifat, siapa abid dan siapa makhluk, siapa kholik dan siapa makhluk, maka apa kata Allah? Kita gunakan bahasa Tuhan dulu ya, jangan Allah dulu, biar memudahkan nanti. Ya, nih. Apa kata Tuhan? Padang Nur itu, ya, itu tiada lain juga adalah bahagian daripada dirinya tuh. Ini cita Tuhan tuh. Apa kata Tuhan? Kalau memang engkau yang Tuhan, aku ini yang hamba, engkau yang zat, aku ini yang sifat, ya. Sekarang engkau menghilang di hadapan aku. Engkau lari, engkau menghilang, engkau fana. Silakanlah. Kemanapun kamu menghilang, lari, dan fana, aku yang akan mencari dan menemui akan dirimu. Apa kata Nur ini? Aku akan menghilang. Kemana Nur itu akan hilang dan lainnya, Bapak Ibu? Padahal dia ada di dalam diri Tuhan. Cuma dia nggak sadar bahwa dia itu bagian daripada diri Tuhan itu sesungguhnya. Menghilang dan lenyaplah dia di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Karena Nur itu bahagia diri Tuhan, tentu mudah Tuhan mencarinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ nyatanya aku. Di mana adanya kamu, hei Nur, disitulah nyatanya aku. Karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Ketika Nur itu menghilang, maka dapatlah sama Tuhan. Ini engkau, Tuhan. Ini dirimu. Tak bisa Nur itu mengelak lagi, Bapak Ibu. Sekarang kata Tuhan, karena dirimu telah aku ketahui, dirimu telah aku temui, kata Tuhan. Sekarang engkau pula yang akan mencari dan menemui aku. Kalau memang engkau adalah Tuhan, aku akan menghilang. Aku akan lenyap di hadapanmu. Kemana Tuhan itu akan menghilang dan lenyap? Di hadapan Nur. Tuhan itu lenyap ke dalam diri Nur itu, Bapak Ibu. Makanya Allah katakan apa? Apabila aku menghilang, kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Ibaratnya pisau, Bapak Ibu. Ini pisau. Pisau.
Lalu pisau ini dibuatnya sarung. Dan pisau ini dibuatnya sarung. Setelah sarung pisau itu telah dibuat oleh pisau itu sendiri, lalu kemana masuknya pisau itu? Masuk dia ke dalam sarung itu. Karena nur itu adalah tajalli daripada diri Tuhan, maka Tuhan itu perlenyap menjadi rahasia daripada nur itu sebenarnya. Ketika itulah Allah mengatakan, ana fi nuri zahidun rabbi fi bani abdi. Aku ada di dalam rahasia dirimu. Aku wujud dalam dirimu. Aku bersembunyi dalam dirimu. Maka lenyaplah Tuhan itu ke dalam diri nur ini, Bapak Ibu. Lenyap, tidak kemana-mana. Makanya Tuhan katakan, apabila aku menghilang, kita takkan pernah berjumpa lagi. Kecuali dirimu mati, baru kamu bisa menemui aku. Lenyaplah Tuhan tadi ke dalam nur itu, Bapak Ibu. Seperti pisau masuk ke dalam sarungnya. Maka nur tadi pun mencari, Bapak Ibu. Kemana nur itu akan mencari? Tidak berjumpa, tidak bersobok, Bapak Ibu. Panyang-panyang lalek untuk mencari, Bapak Ibu. Kayaknya ini yang mudia, Bapak Ibu. Panyang-panyang lalek maksudnya. Panyang-panyang lalek tahu, Bapak Ibu? Pasal Ustaz? Panik aku. 7 patala langit, 7 patala bumi, barat, timur, utara, selatan, dikicau ya. Dicari, ditelusurinya, Bapak Ibu. Tak bersobok Tuhan tuh. Tak berjumpa, Bapak Ibu. Seperti ikan mencari seperti air. Panjang-panjang lalai ikan tadi itu mondar-mandir, hilir mudik, kayaknya tak bersobok air yang dicarinya itu. Begitulah nur itu. Dia ingin mencari Tuhan yang tidak berjumpa. Padahal Tuhan itu ana pinuri, aku sudah lebur dalam dirimu. Pada saat nur ini dah capek, Bapak Ibu, ini bahasa syariatnya. Nur itu sudah capek, sudah letih, dah panik, dia berlari-lari. Disitulah dia berwukuf. Berwukuf itu artinya berhentilah dia di situ. Kenalah panik, Bapak Ibu. Tahannya duduk atau tahannya itu panik mana tuh tahannya terjemahkan itu dengan bahasa Brunei itu tahannya apa tuh? Tahannya tahannya di situ. Wah, kagetlah dia, Bapak Ibu. Rupanya di dalam diri nur itu berkalam dari situ. Allah. Kaget nur ini. Kalam siapa ini? Siapa yang bersuara yang mengatakan aku Allah? Enggak juga sadar dia. Maka ketika itu Allah ulang lagi. Allah. Aku Allah. Enggak juga paham dia. Sampai ketiga kali di situ Allah mengatakan, innani anallah. La ilaha illallah. Aku ini Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang zahir pada dirimu. Aku Allah, akulah Tuhanmu. Ketika itu baru sadar dia. Barulah dia mengatakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disitulah Allah mengatakan, ana fi nuri, ana fi abdi. Aku ada di dalam dirimu. Aku yang menjadi rahasia dirimu. Zahirun rabbi fi bani abdi. Nyatanya Tuhan itu pada dirimu, pada batinmu. Rahasia diri Muhammad itu. Maka nur inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Kenapa nur ini dikatakan namanya Nur Muhammad, Bapak Ibu? Ustaz mau nanya dulu nih. Kini kaji udah berulang-ulang nih mah. Laba bui mulik menyampaikan nih. Bunda dulu. Kenapa nur ini disebut namanya Nur Muhammad?
Ibu Khadijah? Sebab dia tajali Allah. Oh ya, tajali daripada Allah. Disebut nur ini namanya Nur Muhammad karena Nur Muhammad itu adalah tajali daripada Allah. Tajali itu maksudnya bahwa Nur Muhammad itu adalah kezohiran untuk memandang nyatanya akan diri Allah. Bahasa yang Ustaz katakan, Nur Muhammad ini yang katakan bahagian daripada diri Tuhan. Nur Muhammad ini yang katakan bahagian daripada diri yang maha suci. Ini Allah katakan waja'alu lahum min ibadi juz'an. Nur Muhammad, sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Dirimu bahagian daripada diri maha suci. Yang maha suci itu Tuhan. Nur Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan. Karena dia bahagian daripada diri maha suci, yaitu Tuhan. Maka bahasa tauhidnya dikatakan Muhammad itu, bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Nur Muhammad itu atau Muhammad itu tajalli min tajaliyatillah. Tajalli kenyataan untuk memandang zahirnya akan diri Allah itu. Untuk mudahnya memahami Bapak Ibu, Ustaz urutkan ini. Untuk memudahkan. Nur Muhammad itu dalam bahasa hakikat. Ini dalam bahasa hakikat. Disebut namanya wujudullah. Ini ya. Atau disebut namanya ainullah. Atau disebut namanya hakikatullah. Jadi Nur Muhammad itu disebut hakikatnya wujudullah, ainullah, dan hakikatullah. Yang kedua, Nur Muhammad ini dipahami secara bahasa tarikatnya disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Cermin tempat memandang nyatanya Allah. Nur Muhammad ini dipahami secara ilmu syariatnya disebut namanya hamba Allah atau abdillah, hamba Allah. Jadi apapun sebutannya, hamba Allah, cermin Allah, hakikatullah, ainullah, wujudullah, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Maka bahasa makrifatnya, ini makrifatnya, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Itulah dikatakan. Kenapa Allah itu sendiri? Karena Allah cuma yang ada, yang tunggal, yang wujud semata-mata. Nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dia cuma yang ada, Bapak Ibu. Itu yang Allah jelaskan bahwa dirinya itu ahad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad, esa. Nah, kalaulah Allah itu esa, Ustaz mau tanya sama Bapak Ibu, adakah diri yang lain selain daripada dirinya? Tidak ada. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, lalu nur itu siapa itu? Allah. Itu bahasa marifatnya. Bahasa hakikatnya nur itu siapa? Wujudullah. Bahasa torikanya nur itu siapa? Cermin Allah. Bahasa syariatnya nur itu siapa? Hamba Allah. Karena dia cuma yang ada. Maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan kata dan bahasa. Sampai-sampai orang arifillah menghantarkan pemahaman supaya kita tidak tertipu memandang bentuk dan rupa serta nama. Apa kata mereka? Ma yakhruju baina syafatain ila isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanya menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Maka pahamilah makna yang tersembunyi, makna yang tersirat di balik kata-kata yang dihantarkan itu. Pahami maksud yang sebenarnya. Karena untuk
menjelaskan makna yang hakikat sulit Bapak Ibu. Menceritakan isi yang di dalam. Kita gunakan dengan bahasa lisan, kita gunakan dengan bahasa lidah dan syariat. Payah Bapak Ibu. Sulit. Karena sulitnya kita menghantarkan bahasa hakikat dengan bahasa syariat, maka ambillah pahamnya, ambil iktibarnya, ambil isyaratnya. Apa makna yang tersembunyi di balik kata-kata itu yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak tertipu mendengarkan satu kata dan bahasa itu Bapak Ibu. Kenapa? Sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang telah wujud dan nyata, diterangkan juga, dijelaskan juga, sulit bagi diri kita. Contoh, ini contoh. Bapak Ibu udah paham namanya papan tulis. Ya, ketika Bapak Ibu udah paham namanya papan tulis, diterangkan juga, ditunjuk juga, maka tertunjuk apa? Yang tertunjuk terplek. Maksud kita papan tulis yang tertunjuk adalah terplek. Maka pahamilah makna papan tulis itu. Ya, supaya kita paham dan mengerti makna yang sesungguhnya itu. Mana yang katakan papan tulis. Kalau udah paham, jangan disebut-sebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Kalau ditunjuk, akan berubah maknanya. Ya, begitu kita memahaminya. Kita dah paham namanya majlis. Diterangkan juga yang majlis itu yang mana. Ditunjuk-tunjuk apalagi. Tertunjuk tiang, tertunjuk dinding, tertunjuk karpet. Padahal yang kita maksud adalah majlis. Tapi yang ditunjuknya adalah tiang, dinding, dan karpet. Kalau kita ingin tahu namanya majlis, keluar kita dari majlis. Keluar kita dari ruangan ini. Barulah tahu kita namanya majlis. Maksud Ustadz, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah kenal namanya Allah, dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, jangan disebut-sebut juga lagi. Diam saja lagi Bapak Ibu. Kalau disebut, maka rancu maknanya. Ya. Jangan dikatakan Allah itu manusia. Ya, diam. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, memang dia yang wujud, dia yang bersifat, dia yang awal, zahir dan batin. Maka ketika itu cukup Bapak Ibu diam di dalam kepahaman, diam di dalam kesadaran. Bukan diam-diam. Kalau diam-diam itu bermasalah tuh Bapak Ibu. Diam di dalam paham dalam kesadaran, sadar di dalam keimanan. Tak bisa lagi disebut lagi Bapak Ibu. Itu iman yang kamil, iman yang isbat namanya itu. Tak bisa diungkapkan lagi itu. Begitu kita memahaminya. Itu yang nur itu. Setelah nur ini mengenalkan Tuhannya, ya, maka ketika itulah sebenarnya Tuhan itu telah bernama. Jadi Tuhan itu bernama ketika dia sudah memperkenalkan dirinya kepada nur. Ya. Maka disitulah Allah mengatakan tadi, Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada nur. Padahal nur itu bagian daripada dirinya sendiri. Karena ini satu cerita. Karena dia yang bercermin, tentu dirinya yang nampak dalam cermin itu. Tak mungkinlah ada orang yang bercermin. Ya. Kalau tidak ada bayang-bayangnya di dalam cermin itu. Jadi adanya bayang-bayang di dalam cermin itu karena ada orang bercermin. Nah, siapa sebagai cermin di sini Bapak Ibu? Nur inilah sebagai cermin. Nah, ini bahasanya itu. Nah, siapa orangnya itu? Nah, orang yang bercermin siapa? Allah itulah ya sebagai orang yang bercermin. Jadi nur itu sebagai cermin, Allah itulah orang yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin itu?
diri Allah. Makanya nur Muhammad dengan Allah tak boleh dipisah ceraikan. Satu orangnya tuh, dua sebutannya, dua penyampaiannya, tapi satu orang itu Bapak Ibu. Inyo juga tuh kata Pak Lubis. Nah, ada yang lain tuh dong. Memang dia satu-satunya. Makanya Allah sudah bernama di situ. Tuhan sudah bernama dengan nama Allah. Ya, ketika itulah Muhammad tadi itu mengatakan kepada Allah, Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, kata Muhammad, la ilaha illallah, tidak ada yang nyata melainkan yang nyata Tuhannya Allah. Lalu Allah pun bersaksi. Apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi, kata Allah, bahwa Muhammad itu adalah utusan aku, adalah hambaku, adalah bahagian daripada jiwaku. Setelah Nur Muhammad ini zahir, Bapak Ibu, sudah wujud dia, sudah nyata dia, 125.000 tahun setelah Nur itu zahir, maka disitulah Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Baru Tuhan ini. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Ya. Maka sekalian ruh menjawab, Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kamilah yang bersaksi di situ. Maka disitulah ruh itu bersaksi. Disitulah ruh itu berbaiat di hadapan Allah. Anta Rabbi wa ana abduka. Dia. Anta Rabbi wa ana abduka. Artinya nih, Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ini zahir deh. Maka setelah zahir ini, pengakuan ini, Anta Rabbi wa ana abduka, maka barulah Allah menetapkan kepada sekalian ruh ini. Ruh yang belum dibungkus oleh tubuh jasmani, ruh yang belum berjasad, ruh yang belum berkepala, bertangan, berkaki, yang belum berkulit, berdaging, berurat, bertulang, masih dalam bentuk insani. Masih dalam bentuk insani. Insani ini apa nih? Insan ini diri yang suci, ya, diri yang suci atau diri yang halus, yang suci atau yang halus. Ya. Dikatakan suci, dia masih mengenal Tuhannya tuh, masih mengenal Rohnya. Dikatakan halus karena dia belum dibungkus lagi dengan jasad. Maka untuk menzahirkan cinta Allah ini, maka Allah tetapkanlah kepadanya tadi itu 4 hal. Itu yang disebut namanya takdir. Ini ditetapkan Allah 4 hal. Apa pertama? Langkah, rezeki, pertemuan, dan maut. Ini adalah sempurna ditetapkan Allah, Bapak Ibu. Setelah sempurna ditetapkan Allah, barulah Allah katakan, ya, di dalam kalamnya itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
maka barulah terzahir namanya alam tanzizi muqaddar. Nah, ini lihat Bapak Ibu, tanzizi muqaddar. Nah, ini yang keempat nih. Ini kan 3 nih kan. Nah, ini. Nah, 1, 2, 3. Setelah Allah mengkunkan, maka terzahirlah namanya alam yang keempat, disebut namanya tanzizi muqaddar. Tanzizi muqaddar inilah yang disebut namanya alam dunia. Itu aja maksudnya. Alam dunia itu disebut namanya alam syariat. Nah. Apalagi namanya itu coba? Alam muqaddar, alam dunia, alam syariat, apalagi? Biar banyak perbedaan katanya. Hah? Alam ayang? Alam fana. Ya boleh alam fana. Apalagi? Alam ayang. Hah? Alam syahada. Nah, itu benar itu, alam syahada. Apalagi? Alam baharu. Apalagi itu? Hah? Udah. Alam-alam. Alam rasul. Apa lagi namanya? Alam nyata atau alam dunia tadi? Apa lagi? Alam mahfuz. Benar mahfuz. Banyak namanya alamnya. Sebutannya banyak, namanya banyak. Orangnya satu juga tuh. Alam apa? Aku malu aku. Aku udah ngantuk nih. Jadi alam tanzizi muqaddar sama bahasanya yang disebut alam dunia, alam syariat, alam fana, alam sa'ada, alam baharu, alam nasud, alam mahfuz atau alam zohir. Maka Allah zahirkan ini. Untuk apa Allah menzahirkan namanya alam muqaddar ini? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin melihat, kata Allah. Aku ingin tahu siapa yang paling baik imannya, kata Tuhan. Lihat.